Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis fotografi dan body kamera. Ya, jenis-jenis fotografi salah satunya adalah family fotografi. Tujuannya adalah mengabadikan kenangan. Kemudian ada black and white fotografi untuk menonjolkan suatu objek. Karena biasanya di black and white fotografi itu tidak ada unsur warna di dalamnya. Kemudian ada street photography, yaitu merekam kegiatan sehari-hari. Ada underwater photography, yaitu aktivitas di dalam air. Jadi fotografi yang merekam segala aktivitas di dalam air. Makanya kenapa disebut underwater photography. Kemudian makro fotografi. Pada umumnya, objek utama pada makro fotografi adalah benda-benda kecil sehingga dia membutuhkan lensa khusus yaitu lensa makro. Jadi bisa menangkap sampai sedetil itu gitu. Kayak kalian misalnya yang punya hobi motret serangga ataupun contohnya seperti motret semut, itu ketika kalian menggunakan lensa makro, kalian bisa menangkap gambar semut itu gitu, menangkap semut itu sampai sedetail itu memang kalau kita menekuni makro fotografi dan lensanya pun lensa khusus yaitu lensa makro. Kemudian ada food photography, tujuannya adalah membuat makanan terlihat menarik dan menggiurkan. Jadi sebagai fotografer, tujuan dari food photography bukan untuk tujuannya itu untuk hanya memperlihatkan makanan itu terlihat lebih enak, lebih menarik. Tetapi walaupun makanan itu rasanya tidak enak, itu di luar dari kita, itu tugas dari chef. Tapi yang bisa kita perhatikan sebagai fotografer adalah bagaimana kita menangkap atau membuat gambar yang baik agar terlihat makanan itu makanan yang enak. Ya, kemudian ada landscape fotografi, merekam keindahan alam. Kemudian ada fauna fotografi. Fauna ini juga flora dan fauna. Mengabadikan aksi hewan dan biasanya karena fauna ini kan hewan bisa bergerak. Makanya aktivitas hewan juga masuk kepada fauna fotografi dan kalau flora itu karena pergerakan tumbuhan tidak terlihat, makanya biasanya kalau kita menekuni flora fotografi itu terkait kepada foto-foto tumbuh-tumbuhan. Kemudian panning fotografi yaitu memotret subjek bergerak. Kemudian ada modeling fotografi atau foto model. Kemudian ada wedding fotografi yaitu liputan pernikahan. Terus ada fashion fotografi, foto fashion untuk komersil. Kemudian terakhir ada jurnalistik fotografi, bercerita tentang kejadian atau peristiwa. Biasanya foto jurnalis dengan foto humas itu sangat berbeda. Tujuan foto jurnalistik adalah memberikan informasi tentang kejadian atau peristiwa sehingga yang dikemas itu berdasarkan kenyataan gitu. Sedangkan kalau kita orang humas ketika kita membuat foto itu selalu terkait dengan mendukung kegiatan perusahaan sehingga sudut pandang yang diberikan pada fotografi kehumasan terkait dengan perusahaan, citra perusahaan, bagaimana membentuk good corporate image. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk kepada body kamera. Ya, pertama bagian depan. Yang pertama adalah tombol rana atau shutter button. Ada 2 tahap dalam penekanan tombol rana. Menekan separuh tombol untuk mengaktifkan fungsi autofocus. Sedangkan ketika kita menekan sepenuhnya akan melepaskan rana. Yaitu kalau kita pencet sekali itu jepret gitu. Kalau untuk kita mencari fokus kita harus memegang setengah gitu baru kita jepret. Secara sederhana seperti itu.
Kemudian ada pengurangan mata merah atau lampu self timer. Pengurangan mata merah jika lampu self timer diaktifkan pada kamera dan Anda menekan separuh tombol rana akan menyalakan lampu ini apabila Anda menggunakan lampu kilat built-in. Self timer. Apabila Anda menetapkan self timer, lampu ini akan berkedip selama durasi timer sampai gambar diambil. Jadi self timer ini di mana tiap kamera biasa dilengkapi fitur seperti ini. Fungsinya apa? Untuk menangkap gambar tanpa perlu kita menekan shutter button. Sorry, bukan tanpa perlu. Kita cukup sekali tekan shutter button, nanti kamera yang akan menyesuaikan gitu fotonya. Kemudian ada nomor 3 itu dudukan lensa ya, bagian yang menghubungkan lensa yang dapat diperuntukkan ke kerangka kamera. Kemudian ada indeks dudukan lensa. Indeks dudukan lensa tujuannya adalah untuk membantu kita menaruh lensa pada tempatnya, karena biasanya lensa-lensa ketika kita pakai lensa berbeda, bukan lensa kit, itu di bagian belakang lensanya ada tanda merah dan kita bisa langsung taruh tanda merah di tanda merah untuk membantu tujuannya untuk membantu pemasangan lensa ke bodi kamera. Kemudian nomor 6 itu cermin atau mirror. Fungsinya adalah memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder sehingga fotografer bisa melihat bidikan melalui viewfinder dalam waktu nyata. Ketujuh itu mikrofon. Ke-8 itu lampu kilat atau flash built-in. Jadi biasanya di DSLR atau di beberapa kamera even itu mirrorless itu sudah dilengkapi flash. Oke. Kita masuk kepada tampilan belakang kamera. Nomor 1 itu adalah eye cup atau bantalan mata. Ya, eye cup ini bisa dilepas ya. Fungsi eye cup sebenarnya untuk mencegah masuknya cahaya eksternal ketika kontak dengan eyepiece. Bahan yang digunakan halus untuk mengurangi beban pada mata dan dahi. Jadi emang tujuannya bukan lain adalah untuk memberikan kenyamanan pada mata ketika kita menggunakan viewfinder. Nah, nomor 2 ini viewfinder eyepiece. Apa itu? Jendela kecil pada kamera yang digunakan untuk menyusun foto atau menetapkan fokus pada subjek. Apabila memotret dengan menggunakan viewfinder, cahaya eksternal dikurangin. Kemudian nomor 3 itu adalah monitor LCD. Fungsinya adalah memberikan tangkapan gambar serta informasi teks seperti menu dapat juga ditampilkan pada monitor LCD. Monitor ini dapat diperbesar gambar tampilannya untuk mengecek secara rinci. Jadi ketika kita menjepret atau menekan shutter button dan hasilnya itu bisa direview melalui monitor ini dan kita bisa ngezoom dan terlihat hasil zoomnya karena bantuan monitor. Di beberapa kamera, monitor juga bisa diputar ataupun di-rotate sehingga membantu kita dalam pengambilan gambar yang angle-nya cukup ekstrim ataupun sangat membantu ketika kita mengambil video. Karena ketika kita mengambil gambar dalam bentuk video, biasanya kita jarang menggunakan viewfinder. Yang kita gunakan biasa LCD atau monitor LCD. Kemudian nomor 4 itu tombol menu. Tombol ini digunakan untuk menampilkan menu yang menyesuaikan fungsi kamera yang berbeda-beda. Nomor 5 itu tombol playback digunakan untuk memutar atau melihat gambar yang dihasilkan. Nomor ke-6 ini lampu WiFi, nomor 7 itu lampu akses. Jadi ketika kita menggunakan lampu akses akan menyala. Yaitu nomor 7 akan menyala ketika kita menggunakan WiFi. Nomor 8 itu tombol set.
Nomor 9 itu tombol pengaturan ISO. Nomor 10 itu tombol quick control. Nomor 11 itu tombol display atau tampilan biasanya. Nomor 12 itu tombol erase. Nomor 13 itu tombol pemilihan titik fokus. Nomor 14 itu saklar live view shooting atau movie shooting. Nomor 15 itu knob penyesuaian dioptrik. Jadi fungsi knob penyesuaian dioptrik di sini adalah untuk membantu mata kita gitu, menyesuaikan karena nggak semua mata kondisinya normal. Ada mungkin orang yang pakai kacamata tidak nyaman menggunakan kacamatanya dalam mengambil gambar. Jadi bisa disetting di knob penyesuaian dioptrik ini. Kemudian bagian atas kamera. Ya, ini bagian atas kamera. Ya, nomor 1 adalah saklar fokus mode. Untuk menetapkan mode autofocus atau manual fokus. Biasanya di bawah lensa ini ada stabilizer. Stabilizer di bawah nomor 1 ini ada stabilizer. Emang tidak begitu terlihat di sini. Stabilizer ini bisa di on off kan. Gunanya apa? Agar ketika kita mengambil gambar lebih stabil. Ketika kita memencet atau menggunakan lensa mengaktifkan stabilizer di lensa gitu. Terus nomor 2. Nomor 2 itu speaker. Nomor 3 itu tali gantung. Nomor 4 hot shoot. Apa itu? Terminal untuk memasang lampu kilat atau lampu flash eksternal. Kemudian nomor 5 itu saklar daya. Biasa di bagian atas kamera itu ada tombol untuk mengaktifkan atau mematikan kamera. Nomor 6 itu mode dial. Mode dial itu berfungsi untuk memilih shooting mode menurut pemandangan yang akan ditangkap gitu. Oke. Di sini shooting mode pada umumnya dibagi ke dalam 2 zona berbeda, yaitu kreatif dan basic dasar. Creative zone itu memungkinkan pengguna memilih atau menetapkan fungsi menurut tujuan dan yang mereka niatkan. Kayak misalnya kalian pengen foto potret. Nah, di sini ada gambar orang gitu. Kalian pengen foto landscape. Nah, di sini ada gambar pemandangan gitu. Jadi bisa disesuaikan. Nanti kamera akan menyesuaikan juga. Ketika kalian misalnya fotonya settingnya di potret, ya dia akan menyesuaikan, atau di model gitu. Dia akan menyesuaikan. Ketika kalian modenya sport, kamera pun akan menyesuaikan kalau kita akan memotret spot, jadi akan menyesuaikan dengan objek yang ada. Terus basic zone kamera, yaitu kamera secara otomatis memilih pengaturan yang sesuai menurut pemandangan yang dipilih. Biasanya misal kita men-setting di AF atau ada yang bilang A+. Jadi tergantung settingan kamera. Biasanya entah itu di mirrorless, di DSLR, kadang kalau di mirrorless kalau nggak salah namanya A+. Jadi itu mode autofocus, di mana nanti kamera akan men-setting segalanya sendiri gitu. Ketika ternyata kurang cahaya atau kelebihan cahaya, itu nanti diatur oleh kameranya sendiri. Terus di sini, tadi masih sampai nomor 6. Nomor 7 itu tombol flash ya. Biasanya di beberapa kamera memang terdapat perbedaan penaruhan tempat atau tombol ya. Kalau di sini di nomor 7 itu tombol untuk mengeluarkan flash, sedangkan kalau di kamera kayak contohnya 60D itu ada di samping di depan, di dekat tombol pelepasan lensa. Nomor 8 itu main dial, berfungsi menyesuaikan nilai pengaturan shooting, aperture atau shutter exposure, dan melompat melintas pemutaran gambar. Jadi kalau seandainya kita tekan playback, itu agar lebih cepat gitu kita mereview gambar. Makanya kita kadang menggunakan tombol 8 ini. Terus nomor 9 itu zoom ring. Fungsinya adalah mengubah focal length. Focal length atau panjang fokus yang dapat dipilih
dikenali dari angka dan tanda indeks pada ujung bawah lensa. Jadi kita bisa mengubah zoom in atau zoom out, sederhananya seperti itu. Sedangkan nomor 10 itu focus ring. Focus ring fungsinya apa? Mengubah focal length. Focus ring itu merubah atau menyesuaikan dari manual fokus. Jadi ketika kita mencari fokus, saat kita menggunakan kamera dalam mode manual fokus, kita sangat perlu mengatur fokus ring. Kalau kita menggunakan kamera dalam mode autofocus, kita tidak perlu menggunakan fokus ring. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan fokus ring pada mode lensa autofocus, itu akan merusak sensitivitas dari fokus ring. Ya, kemudian ini dari bawah ya. Dari bawah ini eh, nomor 1 tempat penaruh baterai. Biasanya di dalam juga udah termasuk memory card. Kemudian yang bawah ini dudukan tripod. Terus biasanya di samping kamera itu ada tombol HDMI, kadang juga ada tombol memory card ya, jadi tergantung dari fungsi kamera sendiri. Ya, ini adalah pengaturan pada layer quick control atau yang tampilan di monitor LCD. P ini shooting mode. Shooting mode ini adalah kita menggunakan kamera dalam mode apa gitu, potret kah, manual kah, sport kah, blur kah, gitu. Terus nomor 2 itu kecepatan rana, yaitu shutter speed, menampilkan interval waktu selama rana terbuka. Terus nomor 3 itu level baterai ya. Nomor 4 itu sisa bidikan. Sisa bidikan di sini jadi misal kita pakai memori misal 32 giga. Nah, 32 giga itu nanti di-convert oleh kamera tersebut. Misal kita gunain large. Biasanya kalau kita gunain large, memory card itu bisa mencakup sekian foto. Nah, ini nomor 4 ini indeksnya. Jadi di sini kelihatan 162. Jadi kita bisa stok foto kita cuma 162 gitu. Kayak kalau di kamera film gitu. Kamera film itu kan biasanya kalau kita udah moto nanti sisa filmnya berkurang kan di dalamnya. Nah, makanya kita juga kalau sekarang karena digital indeksnya lebih mudah gitu untuk diketahui sisa foto kita berapa sih, kita bisa motret berapa lagi sih dengan memori sekian gitu. Nomor 5 adalah format kualitas perekam gambar. Nomor 6 itu untuk ISO speed. ISO yang di sini digunakan berapa? ISO juga disarankan jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kualitas gambar. Terus juga di nomor 7 itu nilai aperture atau diafragma. Nilai yang lebih kecil berarti aperture atau diafragma terbuka lebih besar. Ya. Yang membuktikan cahaya dapat ditangkap. Nilai aperture juga dikenal sebagai f-number yang bervariasi dengan lensa yang digunakan. Ini diafragma juga akan mempengaruhi cahaya gitu, cahaya yang masuk, intensitas cahaya yang masuk kepada kamera. Oke. Oke, materi perkuliahan ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.